Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarika Audia Maya. Saya dari kelas Psikologi B, ingin mempresentasikan mengenai psikologi kesehatan. Slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai perspektif dan sejarah dalam psikologi kesehatan. Untuk definisinya sendiri, behavioral medicine merupakan integrasi ilmu-ilmu perilaku dengan praktik dan ilmu kedokteran. Untuk psikologi kesehatan sendiri adalah area kekhususan dalam psikologi yang berhubungan dengan kesehatan. Untuk sejarahnya, Aristoteles menyebutkan proses perilaku tertentu dapat berakhir pada penyakit. Pada tahun 1940, yang pertama ada psychosomatic medicine. Untuk yang kedua ada penyakit disebabkan, yang pertama adalah faktor organik dan yang kedua adalah faktor psikologis. Untuk tiap psikometis punya dasar konflik yang tidak disadari. Nah, untuk slide yang kedua, Mataroza dan Carmody pada tahun 1983 menyebutkan faktor psikososial terlibat dalam setiap penyakit. Behavioral psikologis masuk dalam penanganan penyakit atau turut dalam terapi obesitas, merokok, dan lain sebagainya. Ada biofeedback untuk pada tahun 1960, penyakit menular turun, penyakit kronis meningkat, atau penyakit-penyakit kardiovaskular atau kanker berhubungan dengan perilaku atau kebiasaan buruk dan gaya hidup. Stressful life events, resiko untuk sakit Holmes dan Rahir pada tahun 1967, kepribadian tipe A dan kepribadian tipe B. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan perilaku dan juga penyakit. Yang pertama ada pengaruh langsung untuk faktor psikososial, stres, sistem hormonal, otonom, dan imun. Untuk yang kedua ada penyembuhan dipercepat oleh emosi positif yang memicu kimia otak yang mengurangi sakit. Yang kedua ada pengaruh tak langsung. Untuk pengaruh tak langsung ini ada perilaku, kebiasaan, gaya hidup dapat mempengaruhi kesehatan juga. Untuk pengaruh cara manusia berespon terhadap suatu penyakit. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan perilaku dan juga penyakit. Yang pertama ada pengaruh langsung untuk faktor psikososial, stres, sistem hormonal, otonom, dan imun. Untuk yang kedua ada penyembuhan dipercepat oleh emosi positif yang memicu kimia otak yang mengurangi sakit. Yang kedua ada pengaruh tak langsung. Untuk pengaruh tak langsung ini ada perilaku, kebiasaan, gaya hidup dapat mempengaruhi kesehatan juga. Untuk pengaruh cara manusia berespon terhadap suatu penyakit. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor kepribadian. Bisa langsung maupun tidak langsung. Bisa langsung maupun tak langsung mempunyai ciri kepribadian merupakan hasil atau akibat dari proses penyakit. Untuk yang kedua, ciri kepribadian dapat menyebabkan perilaku tak sehat. Yang ketiga, kepribadian dapat langsung mempengaruhi penyakit melalui mekanisme fisiologis. Yang keempat, ada variabel ketiga dengan dasar biologis dapat berhubungan ke kepribadian dan juga penyakit. Dan yang terakhir, beberapa penyakit dan lingkaran umpan balik dapat mempengaruhi hubungan kepribadian dan suatu penyakit. Nah, di sini kita juga ada metode intervensi. Untuk yang pertama ada metode responden atau Pavlovian. Ada yang pertama ada excitation atau classical conditioning. Untuk yang kedua ada counter conditioning. Yang kedua ada metode operan atau sering disebut sebagai Skinnerian. Yang pertama ada operant conditioning, yang kedua ada modeling, dan yang ketiga ada contingency contracting atau token economy. Untuk metode intervensi selanjutnya ada biofeedback. Untuk biofeedbacknya di sini ada dua, pro dan juga kontra. Untuk pro-nya sendiri menyadarkan pasien tentang self-regulation. Untuk yang kontra tidak akan berhasil jika mandiri. Jadi harus ada kombinasi dengan relaksasi ataupun strategi kognitifnya. Untuk selanjutnya ada relaksasi. Yang pertama, belajar prinsip-prinsip behavioral dasar tentang penyakit dan juga perilaku. Yang kedua ada asesmen psikofisiologis. Yang ketiga ada belajar self-monitor. Dan yang keempat ada belajar relaksasi. Nah, untuk yang selanjutnya ada metode manajemen diri dengan strategi yang pertama, self-monitoring. Untuk yang kedua ada goal specification, yang ketiga ada swing strategy, yang keempat ada incentive modification, dan yang kelima ada rehearsal. Untuk yang terakhir adalah dukungan sosial atau menolong coping. Nah, di sini saya juga menyebutkan bagaimana cara pencegahannya. Yang pertama, penelitian tentang cara-cara menghindari berbagai perilaku manusia yang berbahaya, contohnya merokok, obesitas, stres, abuse atau alkohol dan nafsa. Selanjutnya ada juga aplikasi lain. Yang pertama adalah coping terhadap prosedur medis.
Yang pertama adalah pemeriksaan medis, untuk yang kedua ada persiapan operasi. Persiapan operasi ini terdiri dari pertama, strategi relaksasi. Untuk yang kedua ada informasi dasar tentang suatu prosedur. Yang ketiga ada informasi tentang sensasi kebutuhan yang mungkin dirasakan. Untuk yang terakhir adalah cognitive coping skill. Untuk yang kedua ada compliance with regimens. Di sini ada dua, yaitu yang pertama penyebab non-complication, yang kedua ada pertimbangan praktis. Nah, untuk di slide terakhir di sini ada isu profesional. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua ada kebutuhan akan model-model teoretis, yang ketiga ada peran psikologi kesehatan, dan juga yang keempat adalah masa depan. Oke, sekian presentasi materi mengenai psikologi kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.